Nama saya Risna Jaya. Saya bikin wayang itu sejak kecil. Umur 12 tahun itu saya udah bisa bikin wayang. Nah, alhamdulillah sampai sekarang lah, sampai saya udah punya cucu, tetap kerjaan saya bikin wayang. Ini dulu tahun 78 itu Olimpiade Spanyol, saya sempat bikin maskot Olimpiade. Terus sampai waktu Jambore sedunia itu di Cibubur kalau nggak salah tahun 98 atau tahun apa saya lupa lagi. Yang bikinnya juga saya. Yang terakhir Hari Anak Sedunia itu yang di Riau itu yang bikin maskotnya juga saya. Cuman sekarang ada nama waris itu, alhamdulillah saya dikasih nama waris itu dari Universitas Indonesia. Cuman yang mengesahkannya itu dari Universitas Indraprasta sampai sekarang. Nah, perjalanan saya memang bikin wayang itu ya banyak juga kendalanya sih. Dulu saya punya bos orang Belanda langsung, alhamdulillah ngirimnya itu dia punya galeri di Bali, jadi ngirimnya itu di Bali. Ya disitulah saya misalnya ada kegagalan. Memang kegagalan itu bukan dari segi permodalan atau penjualan yang kurang, tapi ada musibah, yaitu terjadinya bom Bali 1 dan 2. Saya itu kena imbasnya. Sampai yang terakhir itu saya kerjasama sama orang Jogja. Waktu tahun berapa tuh ada sebuah klub sepak bola dari Inggris itu ke Indonesia itu namanya Manchester United. Nah waktu itu kan katanya mau hidupnya itu di Jogja Marriott. Di sana saya kerjasama sama teman saya orang Jogja itu penyimpan barang di hotel Jogja Marriott. Ternyata di situ juga kena imbasnya, terjadi bom juga. Gitu. Itulah kegagalan saya. Tapi saya optimis lah, wayang itu karena wayang itu terkait dengan budaya ya, nggak akan punah begitu aja. Makanya saya bertahan di wayang. Saya optimis wayang bakal lebih mendunia lagi. Kalau modal pertama dulu ya memang ya sampai sekarang juga saya terapkan. Bila ada order atau orang pesan itu saya ngambil DP itu 50%. Nah dari DP 50% itu saya putarkan buat modal. Sampai order itu selesai, saya modalnya dari DP. Kalau modal pribadi memang nggak ada tadinya. Tapi sekarang sih alhamdulillah lah modal pribadi juga ada gitu. Hampir 40 tahunan semenjak saya tahun 78 aja lah. Saya udah ngirim ke galeri-galeri gitu. Kayak dulu kan di Pasar Seni Ancol gitu. Terus ke Jalan Surabaya yang di Cikini. Saya nyarinya pasar-pasar antik. Kalau dulu memang sebelum saya bermitra sama kampung bisnis Tegal Baru itu, saya bikin dulu ya, sampai udah jadi siap keluar. Saya nyari pasaran yang bagus di mana gitu. Sampai ke Jogja pun saya ubah kalau memang pasarannya bagus di Jogja gitu. Makanya alhamdulillah sampai sekarang teman-teman dari Jawa juga ada gitu. Cara cari saya cari pasaran itu dari teman-teman mana sih yang bagus pasarannya. Kalau sementara ini saya pakai keluarga dulu ya. Kalau memang order banyak sampai kayak kemarin itu waktu ada order Arab Saudi dan Korea itu saya pakai teman juga. Ada sekitar 10 atau lebih lah. Kalau memang kan kalau buat kirim keluar itu ngejar target. Kita itu dijadwal ya, sekian bulan harus selesai. Enggak mau. Kalau keunggulannya sih alhamdulillah ya, wayang saya itu termasuk wayang unggulan di Jawa Barat. Jadi memang saya itu membuat wayang itu bukan hanya sekedar buat, tapi kualitas juga saya jamin gitu ya. Dari bahan bakunya, cara pemecatatannya pun saya tetap jaga gitu. Itulah keunggulan wayang saya. Jadi kualitasnya memang dijamin. Harga wayang itu tergantung ya, kalau wayang souvenir itu minimal dari harga 200 sampai 600. Kalau wayang pentas itu dari harga 600 sampai 1 jutaan. Ini wayang pentas, minimal harganya dari 600 sampai 1 jutaan lebih.
Kalau wayang-wayang buat souvenir itu kayak wayang-wayang segini, minimal harganya itu 200 sampai 600. Jadi kita juga tergantung pakai aksesorisnya itu nomor satunya atau supernya atau KW-nya gitu. Gitu. Ini wayang Arjuna, dia itu seorang adipati, ibarat di negara kita itu wali kota ya. Jadi dia adipati di Madukara, sedangkan Madukara itu termasuk ke wilayah negara Amarta. Jadi memang ini seorang adipati lah Arjuna ini. Gitu. Kalau ini wayang Garuda, dia itu seorang militer atau panglima di negara Amarta. Dia panglimanya ini, kaca ini. Terus yang ini adalah Yudhistira, ini adalah dia seorang raja di Amarta. Dia seorang raja yang bijaksana terhadap rakyatnya. Ini rajanya ini Yudhistira. Kresna, ini Kresna seorang raja di Sulawati. Dia penasehat dari negara Amarta. Dia adalah seorang penasehat, namanya Kresna. Adalah Satria, ini ibarat seorang pengelana lah gitu, yang berkelana. Ini Satria, seorang Satria. Ini juga sama Satria juga, karena yang ini Semantri namanya, dia juga sama Satria. Terus kalau yang ini adalah Buta Cakil. Dia di sana seorang kepala rampok. Dia seorang kepala rampok namanya Cakil. Terus yang ini juga, ini Antreja. Dia seorang panglima juga di negara Amarta. Dia itu angkatan daratnya. Ini namanya Antreja, angkatan dari negara Amarta. Yang saya buat ini kebetulan ini dari cerita Mahabharata semua. Mahabharata ya? Iya, kalau dari cerita Ramayana saya belum bikin. Yang ada di sini adalah dari karakter-karakter cerita Mahabharata. Alhamdulillah sih, kalau prestasi itu apalagi di daerah Bogor ya, boleh dikatakan wayang saya itu nomor 1. Jadi udah memang prestasi udah alhamdulillah sih, udah istilahnya ke dunia pun udah punya nama. Ya kalau nasional memang saya alhamdulillah ya di Indonesia itu khususnya Jawa Barat udah dikenal dan saya ya taraf internasional udah masuk ke berbagai negara. Cuman istilahnya saya belum pernah kayak show gitu. Dan mudah-mudahan ntar 2022 rencana show di Jerman. Insya Allah, amin. Ya habis Monet September insya Allah, tapi 2022 nya berangkat. Mungkin saya sekarang produk dulu biar banyak. Kalau kita bawa 1, 2, 3 ke sana percuma. Minimal itu 100 lebih. Makanya sampai sekarang saya konsisten, walaupun banyak kegagalan saya nggak pernah ngamuk. Tetap saya bikin wayang karena usaha saya memang di wayang. Itulah perjalanan saya.